tidak ada ijab dan qabul. Seperti di warung, ngambil barang kecil, ambil rokok, dikasihkan uangnya, sudah tahu harganya. Itu sebagian ulama ada yang mengesahkan karena barang itu adalah barang muhaqqarat atau barang yang rendah. Tapi kalau barang itu barang yang mahal, barang besar, ulama sepakat ketika tidak sah ketika tidak ada ijab dan qabul. Makanya diantara yang tidak mengesahkan jual belinya anak kecil, karena jual belinya anak kecil ketika menyuruh anak kecil itu kan nggak ada ijab dan qabulnya, dan ijab qabul dari anak kecil itu tidak dianggap. Maka sebagian ulama mengatakan ketika barang itu barang kecil, barang muhaqqarat, nggak masalah meskipun dari anak kecil atau tidak pakai ijab qabul. Tapi kalau yang dibeli itu barang besar yang bukan muhaqqarat, contoh beli HP ya, jutaan, nggak pakai ijab qabul, itu nggak sah. Sepakat ulama tidak sah. Tapi kalau barang rendah seperti beli rokok, beli jajan, nah itu nggak masalah. Ada sebagian ulama yang misalkan. Tapi kalau mengikuti ulama yang streng, ulama yang disiplin, tetap nggak sah ketika jual beli tidak pakai ijab qabul meskipun barang itu adalah barang muhaqqarat. Tetap nggak sah, harus ada ijab qabulnya. Dan juga ketika anak kecil disuruh beli sesuatu tetap tidak sah menurut ulama yang disiplin. Wa syartul ijabi wal qabuli alla yatula faslun bainahuma urfan. Dan adapun syarat ijab dan qabul itu tidak ada pemisah yang lama antara ijab dan qabul. Pemisah itu secara urf, secara umum. Antara ijab dan qabul itu harus nyambung. Tidak ada pisah jeda yang dianggap jeda itu dianggap lama sehingganya tidak dianggap sebagai ijab dan qabul. Kalau dari ijabnya terus masih ngomong sama orang lain sehingganya terpisah dan tidak dianggap itu qabulnya itu tidak dianggap qabul dari ijab tersebut, maka itu membatalkan proses jual beli. Harus ada ijab qabul baru. Tidak boleh ada pemisah antara ijab dan qabul, dan pemisah itu sampai lama yang bisa menyebabkan tidak dianggap sebagai ijab dan qabul. Wa alla yatakhallalahuma kalimatun ajnabiyatun walau mimman la yutlabu jawabuhu. Dan juga syaratnya ijab dan qabul tidak boleh ada kata yang menjadi penengah, kata-kata yang lain yang menjadi penengah di antara ijab dan qabul meskipun dari orang yang tidak perlukan ucapannya. Artinya antara ijab dan qabul itu tidak ada kata-kata lain yang bisa mengganggu dianggapnya ijab dan qabul. Contoh, ketika dari pembeli, dari penjual mengatakan saya jual barang ini, lalu yang ijab, yang qabul ini malah ngomong sama orang lain. Setelah ngomong sama orang lain baru ya saya beli barang ini. Nah itu tidak dianggap ijab dan qabul yang sah, karena ada pemisah antara ijab dan qabul dengan kalimat yang lain yang tidak nyambung dengan ijab dan qabul tersebut. Tidak boleh ada jeda. Meskipun jeda nggak masalah asalkan tidak dianggap memisah antara ijab dan qabul. Kalau jeda sebentar, tapi kalau ada kata-kata lain yang memisah, itu ijab dan qabulnya tidak dianggap, tidak sah. Fa in tolah bima yushiru bil iradi, maka apabila ijab dan qabul itu ada jeda yang lama dengan jarak yang menganggap bahwa qabul itu tidak dianggap sebagai qabul dari ijab tadi, atau ada jeda sehingga dianggap qabul itu tidak dianggap sebagai qabul dari ijab itu karena terlalu lama pisahnya. Au takhallala bainahuma dzalik, atau ada pemisah antara ijab dan qabul dengan ucapan yang lain yang tidak berkaitan dengan ijab dan qabul, maka lam yanakidil bai'u, maka jual belinya tidak sah.
ketika ada pemisah jeda yang lama sehingga qabulnya tidak nyambung dengan ijabnya, atau antara ijab dan qabul ada ada kalimatnya yang lain yang tidak berkaitan dengan ijab dan qabul, maka itu bisa merusak kesan dari ijab dan qabul dan juga kesan dari jual beli tersebut. Makanya ijab qabul itu harus nyambung. Artinya nyambung, tetap dianggap ijab dan qabul. Meskipun ada jeda sebentar nggak masalah. Sama dengan ijab qabul dalam pernikahan. Tapi kadang orang itu salah persepsi dalam ijab qabul pernikahan. Kalau ada jeda sedikit sudah dianggap tidak sah. Bukan seperti itu. Meskipun ada jeda, nggak masalah asalkan qabul itu tetap dianggap menjadi qabul dari ijab tadi. Tapi kalau sudah tidak dianggap sebagai qabul dari ijab itu, maka itu bermasalah. Kalau cuma jeda sebentar nggak masalah. Dari ijabnya akan nikah, dari ankahtuka wa zawwajtuka maktubatal masunah, pas langsung nggak harus langsung saya terima nih, nggak langsung seperti itu. Meskipun ada jeda tetap nyantai, asalkan qabul itu tetap dianggap sebagai qabul dari ijab tersebut. Tapi kalau antara ijab dan qabul masih ada selingan kalimat-kalimat lain, maka qabul itu tidak dianggap. Contoh dalam pernikahan, saya nikahkan kamu dengan si A, anak si A yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin sekian. Pas mantan laking atau calon prianya itu masih ngomong sama orang lain, pas baru jawab. Lah itu sudah merusak mualah dalam ijab dan qabul. Tapi kalau masih diam sebentar baru bisa jawab, itu enggak masalah. Tetap dianggap sebagai qabul dari ijab tersebut. Kalau sudah ngomong sama orang lain, itu sudah berpaling, i'rad namanya. Dan i'rad itu merusak antara mualah ijab dan qabul. Karena ijab dan qabul itu harus mualah, bersegera. Sawa'un tafarraqa anil majlis amla, sama saja ijab dan qabul ketika sudah terpisah dengan diam yang lama atau dengan kalimat yang lain, sama saja terjadinya sudah pindah dari majelis akad itu atau masih ada dalam tempat akad tersebut, tetap tidak sah jual belinya ketika sudah ada jeda antara ijab dan qabul dan jeda itu lama atau diselingi kalimat lain meskipun belum pindah dari majelis itu. Apalagi sudah pindah dari majelis akad, baru pas balik lagi mengatakan saya beli barangnya. Nah, itu nggak sah karena sudah i'rad namanya. Meskipun tidak pindah dari tempatnya, asalkan sudah ada jarak yang menganggap itu memutus antara mualah bersegeranya ijab dan qabul, maka itu juga berpengaruh pada kesahan jual beli tersebut. Atau diselingi kalimat lain seperti tadi. Wa alla yataghayyarul ijabu qabla al-qabul, dan juga syarat jual beli tidak berubah ijab sebelum qabul. Artinya ijabnya saya jual ini dengan harga 100.000. Sebelum diterima, ya saya beli kan, itu yang nerima. Sebelum diterima, oh enggak, ini saya jual 500.000. Nah itu bisa merusak asalnya akad, karena tadinya jadinya 150.000 pas berubah 500 atau 300.000. Nah, karena bisa terjadi merusak kesepakatan kan itu. Kesepakatan dulu baru terjadi ijab qabul. Ijabnya tidak boleh berubah sebelum terjadinya qabul. Wa alla yakuna mu'allaqan illa fi nahwi in kana milki faqad bi'tukahu. Wa alla yakuna mu'allaqan, dan tidak boleh ijab itu terjadi mu'allaq. Mu'allaq itu yang dimaksud ada digantungkan pada sesuatu. Contohnya nanti kalau Zaid datang, barang ini saya jual ke kamu. Itu namanya mu'allaq. Maka saya beli. Nah itu nggak boleh. Karena ijabnya ada mu'allaq namanya, digantungkan pada sesuatu. Ijab seperti itu tidak boleh. Kalau memang dijual ya saya jual. Kalau memang diperbolehkan oleh
teman saya, barang ini saya jual. Nah, itu tidak sah seperti itu, karena itu pasti tergantung. Akad jualnya masih ada muallak namanya. Makanya kalau memang nanti kalau sudah dikasihkan baru terjadi ijab lagi. Ijab seperti itu tidak sah. Illa finahu in kana milki faqad bi'tukahu. Kecuali dalam permasalahan jika barang ini adalah milikku, faqad bi'tukahu, maka aku jual barang ini kepadamu. Nah, itu boleh. Ketika barang ini milikku, saya jual barang ini kepadamu. Ya, saya beli. Nah, itu ijab seperti itu sah. Ini ada pengecualian. Meskipun itu terjadi taklik, tapi taklik yang seperti itu dianggap sah. Wa fi bi'tukah in syi'tah, dan juga ada pengecualian dalam taklik. Wa bi'tukah in syi'tah, saya jual barang ini ke kamu ketika kalau kamu mau. Kalau kamu mau barang ini saya jual ke kamu, ya saya beli. Nah, itu enggak masalah. Kan memang barangnya kalau kamu mau barang ini saya jual ke kamu, ya saya beli. Sudah terjadi kesepakatan harga. Nah, itu sah, jual beli seperti itu sah. Akadnya juga sah. Ijab qabulnya dianggap sah. Wa alla yakuna muaqqatan, dan juga tidak boleh disyaratkan dalam jual beli itu jual beli dengan waktu. Masa jual beli kasih waktu, saya jual barang ini ke kamu selama 1 bulan. Itu enggak sah. Bukan jual beli namanya, sewa. Kalau rumah, saya jual rumah ini ke kamu selama 5 tahun. Itu enggak sah karena jual belinya dikasih waktu. Karena jual beli itu harus muabbad, harus selamanya. Kalau dikasih waktu bukan jual beli, tapi sewa. Namanya akad ijarah, bukan akad jual beli. Beda. Kalau ijarah dia akad jual beli tidak sah. Sewa rumah itu kan sewa, ada waktu kalau sewa. Tapi akadnya pakai jual beli enggak sah. Saya jual rumah ini ke kamu selama 5 tahun dengan harga 5 juta. Itu enggak sah kalau pakai akad jual beli. Tapi kalau akad saya sewakan, nah itu bahasanya ijarah. Itu boleh. Saya sewakan rumah ini ke kamu selama 5 tahun dengan harga 5 juta. Ya, saya terima. Sah. Itu bukan jual beli. Itu namanya akad ijarah atau sewa. Kalau akad jual beli seperti itu pakai waktu itu enggak sah. Wa ayyabqa kullu minhuma 'alal ahliya ila tamamil aqdi, dan juga harus barang dari pembeli dan penjual itu harus tetap pada ahlinya, artinya tetap layak untuk dijual, terjadi transaksi jual beli ila tamamil aqdi, sampai sempurnanya akad. Sempurnanya akad itu berarti ketika yang membeli sudah benar-benar mau. Kalau barangnya berubah, contohnya kalau makanan sudah basi, akadnya nanti kalau 2 hari. Kalau makanan kan bisa sehari semalam sudah rusak. Maka dalam jual beli ketika digantungkan pada besok saya beli barang ini, sedangkan barangnya itu bisa rusak pada waktu itu, maka akad jual belinya tidak sah. Karena makanan itu bisa rusak dalam waktu sehari semalam. Kalau sepeda motor, besok barang ini saya beli, itu kan dalam waktu tetap tidak berubah. Tapi kalau makanan sehari semalam sudah rusak, sudah basi, maka tidak sah akad jual belinya. Wa ayyatakallama syakhsu sawa'un kana qabilan aw mujiban, dan juga syarat jual beli, orang yang berakad, yang berijab qabul itu harus mengucapkan, meskipun sama saja orang itu sebagai mujibnya atau yang punya ijab, au qabulan atau yang qabul, harus terucap. Ijab qabul itu harus diucapkan. Kalau tidak diucapkan bukan ijab qabul namanya. Kalau saling mengasih, ya barangnya dikasih, uangnya dikasih, itu bukan ijab qabul. Kalau tidak ada ucapan qabul, ijab qabul itu harus terucap. Kalau tidak terucap namanya bukan ijab qabul. Ya seperti tadi, kecuali barang kecil. Kalau barang kecil, contoh anak-anak beli
Berapa ini? 2.000 dikasih, ambil. Nah, itu anak kecil itu barang-barang muhaqqarat itu meskipun tidak ada ijab kabul ada yang mengesahkan. Dan juga anak kecil sebenarnya anak yang belum baligh itu melakukan transaksi jual beli tidak sah. Kalau menurut ulama yang disiplin. Kecuali tadi pengecualian ada yang memperbolehkan ketika barang itu adalah barang muhaqqarat, barang-barang kecil. Rokok, jajan, anak kecil sama kadang disuruh oleh bapaknya, "Coba beli rokok ke warung." Itu anak kecil kan ijab kabulnya tidak sah. Tapi karena barangnya muhaqqarat, ada sebagian ulama yang mengesahkan. Tapi kalau suruh beli HP bahkan bisa, ulama sepakat itu tidak sah. Ijab jual belinya tidak sah dari seorang anak kecil karena ucapan dari anak kecil itu tidak dianggap, ijab kabulnya juga tidak dianggap. Atau pemberian anak kecil juga tidak sah. Ada anak kecil mengasihkan HP ke orang lain, nggak sah itu. Loh, ini saya dikasih, yang ngasih anak kecil itu nggak sah. Karena pemberian dari anak kecil, tasarruf dari anak kecil itu tidak dianggap. Artinya memberi apapun itu tidak sah dari anak kecil. Ya tidak sah karena anak kecil. Ijab dan qabul itu harus diucapkan bihaitsu yasma'uhu man biqurbihi. Dengan perkiraan bisa didengar oleh orang yang ada di dekatnya. Ucapan itu bisa didengar dengan orang yang ada di dekatnya. Wa illam yasma'hu sahibuhu, meskipun tidak didengar oleh orang yang, kalau yang ijab yang mengatakan tidak didengar oleh yang qabul. Penting ada teman yang mendengar di sebelahnya. Meskipun pembelinya tidak dengar dari ijab dari penjual, itu nggak masalah. Yang penting terucap dan ada orang yang mendengar di sedekatnya. Wa syartul mutabayyi'aini al-bulughu, dan syarat dari orang yang melakukan transaksi jual beli al-bulughu itu harus baligh. Syarat terjadinya transaksi yang disahkan secara syariat harus baligh. Ketika anak kecil maka tidak sah. Kecuali tadi itu barang-barang muhaqqarat. Wal aqluh, dan juga harus berakal. Ketika orang gila melakukan transaksi jual beli tidak sah karena tidak berakal. Wa adamur riqi, dan juga syarat dari orang yang melakukan transaksi jual beli tidak boleh dari seorang budak. Tapi sekarang tidak ada budak karena budak itu dalam kuasaan majikannya kecuali ada izin dari majikannya. Tapi sekarang perbudakan sudah tidak ada. Wa adamul hujri alaihi bisafihin, dan juga syarat dari orang yang melakukan transaksi jual beli tidak adanya mahjur dengan safi. Safi itu anak yang yang idiot. Namanya mahjur. Mahjur itu dilarang untuk menggunakan hartanya. Itu namanya mahjur. Dalam bab hujruh di kitab-kitab fikih itu ada beberapa orang yang mahjur, seperti contoh orang gila, anak kecil, atau budak, itu semuanya mahjur. Atau orang yang dari hartanya lebih banyak hutangnya, itu termasuk dari mahjur. Tasarruf dari hartanya itu tidak boleh, dianggap tidak sah. Makanya syarat dari terjadinya transaksi jual beli, orang yang melakukan transaksi jual beli itu tidak boleh dari orang yang mahjur. Mahjurnya disafihin disebabkan orang yang idiot, kurang akal. Karena tasarruf orang seperti itu tidak sah. Seperti orang idiot itu. Wa adamil ikrah bi ghairi haqqin, dan juga syarat terjadinya transaksi, orang yang melakukan transaksi jual beli tidak boleh ada paksaan dengan cara yang tidak benar. Kalau orang melakukan jual beli tapi dengan cara dipaksa, maka tidak sah. Kamu kalau tidak jual barang itu saya bunuh. Maka ijab transaksi dari jual beli tersebut tidak sah. Atau dari pembelinya, ada orang yang memaksa, kamu kalau tidak beli barang itu saya bunuh atau saya pukul.
maka meskipun ia melakukan transaksi, transaksinya tidak sah karena ada unsur paksaan, bukan ikhtiar, bukan dengan kemauan sendiri. Falain akidul bai'u minas sabiyyi, maka tidak dianggap sah transaksi jual beli dari anak kecil, walau mumayyizan, meskipun anak kecil itu sudah tamyiz. Tamyiz itu anak kecil yang bisa bersuci sendiri, bisa makan sendiri, itu namanya tamyiz. Artinya transaksi dari anak kecil meskipun sudah tamyiz itu tidak sah. Nah, itu andaikan Pak ikut ulama yang disiplin, maka jual beli di anak-anak sekolah itu gak sah. Andaikan ikut yang ulama yang disiplin ini, jual mainan di sekolah-sekolah itu tidak sah. Tapi masih ada ulama yang memperbolehkan ketika barang itu adalah barang muhaqqarat. Karena apa? Tasarruf dari anak kecil itu tidak dianggap. Laisa bi'tibarin, tidak dianggap dalam syariat. Tapi untuk ada ulama yang mengatakan kalau barang muhaqqarat itu masih disahkan. Walau mumayyizan biizni walihi, meskipun anak kecil itu sudah tamyiz dengan ada izin dari walinya, meskipun sudah ada izin dari walinya, oleh orang tuanya diperbolehkan. Fi ikhtiyarihi, dan juga dengan kemauan sendiri. Meskipun sudah ada izin dari orang tuanya, diperbolehkan orang tuanya, dan juga kemauan sendiri, tidak ada paksaan, tetap tidak sah transaksi dari anak kecil. Alasannya kenapa? Lisukuti ibaratihi, karena tidak dianggapnya tasarruf dari anak kecil tersebut. Wala min majnunin, dan juga tidak sah terjadinya transaksi jual beli dari orang yang gila. Wa muma alaih, dan juga orang yang sedang setip ya. Naam. Yanakitu min sakrona, dianggap sah jual beli dari orang yang mabuk tapi asin bisukrihi, yang ia melakukan dosa disebabkan mabuknya. Mabuknya memang disengaja, kemudian ia mabuk. Waktu mabuk dia melakukan transaksi jual beli, itu dianggap sah. Kenapa? Karena itu sebagai hukuman bagi orang yang mabuk, dianggap sah. Andaikan ia menjual orang mabuk, ia sengaja mabuk dengan minuman mabuk, menjual HP-nya dengan harga murah. Karena mabuk, harganya HP-nya dijual 200.000, padahal harganya jutaan. Itu dianggap sah. Kenapa? Itu hukuman bagi orang yang sengaja mabuk, berbuat dosa dengan mabuknya. Itu dianggap sah, meskipun nggak normal. Iya. Wa illam yakun mukallafan, meskipun orang mabuk yang berbuat dosa dengan mabuknya, ia bukan mukallaf, namanya tidak mukallaf, tapi dianggap sah karena sebagai hukuman bagi orang yang mabuk. Wala min raqiqin ghairi ma'dzunin lahu, dan juga tidak tersah transaksi jual beli dari budak yang tidak ada izin baginya dari sayyidnya atau majikannya. Walau mudabbaran, meskipun budak tersebut adalah budak mudabbar. Budak mudabbar itu yang dijanjikan oleh majikannya ketika nanti saya meninggal kamu merdeka, itu namanya budak mudabbar. Wa mu'allaqan itquhu bisifatin, dan juga tidak sah transaksi dari budak yang digantungkan merdekanya dengan sebuah sifat. Nanti kalau ada syarat, namanya mu'allaq itquhu bisifatin, itu dibebaskan atau dimerdekakan dengan satu syarat. Nanti kalau saya contoh, saya untung dengan perdagangan ini, kamu saya merdekakan. Itu namanya digantungkan merdekanya dengan sebuah sifat. Itu juga tidak sah, transaksi jual belinya tidak sah karena masih ada dalam kekuasaan majikannya. Wa ummu waladin, dan juga tidak sah transaksi dari budak ummu walad. Yang dinamakan budak ummu walad itu seorang budak perempuan yang punya anak dengan majikannya. Itu juga tidak sah. Ammal mukatabu, adapun budak mukatab, fa in aqidu minhu, maka dianggap sah jual beli dari budak mukatab. Dinamakan budak mukatab itu seorang budak yang diberi jangka waktu oleh majikannya, kalau kamu bisa bayar sekian besarnya dalam waktu sekian kamu merdeka. Itu namanya budak mukatab. Lah transaksi dari budak mukatab itu dianggap sah.
Wala min mahjuri syafihin, dan juga tidak sah transaksi dari mahjur syafih, orang yang idiot tadi. Disukutu ibaratihi, karena tidak dianggapnya ibarat atau ucapan dari mahjur syafih tadi. Mungkin sampai sekian dulu karena ini masih panjang bahasan ini. Karena mungkin ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang transaksi jual beli. Biar ada waktu pertanyaan. Karena ini masih sampai batasan titiknya masih panjang.